Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Salwa Syafaulia dengan NIM 12140100065. Oke, jadi di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah penyuluh agama. Oke, lanjut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penyuluh agama bagi kerukunan warga beragama di masyarakat. Kalian semua penasaran? Oke, next video. Bye. Oke teman-teman, sejak semula penyuluh agama itu berperan sebagai pembimbing umat. Nah, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, mereka itu membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama juga ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan, apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin untuk masyarakat karena kewibawaannya. Oke teman-teman, selanjutnya penyuluh agama itu sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun untuk sarana peribadatan. Nah, penyuluh agama juga menjadi tempat untuk kita bertanya dan tempat untuk kita mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalannya menggunakan nasihatnya. Nah, selain itu, penyuluh agama juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatannya. Nah, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintahan. Dengan demikian, tugas penyuluh agama tidak semata-mata hanya melaksanakan penyuluh agama saja dalam arti sempit itu berupa pengkajian, kebaktian, atau pemahaman tentang keagamaan. Akan tetapi, seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Apalagi teman-teman, pada saat ini diindikasikan ada upaya oleh kelompok yang ingin memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama yang sudah tidak baik, diganggu oleh kelompok yang tidak mau bertanggung jawab serta merusak sendi-sendi kebinekaan dan NKRI. Nah, mengenai hal tersebut, maka peran penyuluh agama sudah menjadi garda yang paling depan untuk mengantisipasi gejala tersebut dengan upaya-upaya yang telah diprogramkan dalam kegiatannya pada masing-masing binaan dengan kerjasama lintas sektoral. Oke, selanjutnya mengenai kegiatan penyuluh agama. Nah, kegiatan penyuluh agama pada saat ini sudah semakin tumbuh subur dalam masyarakat, sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembinaan rohani, baik secara struktural, resmi maupun tidak resmi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Binroh, Babin Rohis, Bintal, Rawatan Rohani, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan rohani tersebut dilaksanakan di kantor-kantor, komplek perumahan, tempat ibadah, di rumah-rumah masyarakat, dan tempat lain yang memungkinkan untuk kegiatan pembinaan tersebut. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peranan penyuluh agama. Nah, peranan penyuluh agama ini sangat penting karena beberapa hal sebagaimana akan saya uraikan berikut ini. Yang pertama yaitu pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi. Tujuannya itu untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan nasional, baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan dengan seefektif mungkin sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Yang ketiga yaitu agama merupakan motivator pembangunan. Mengapa? Karena ajaran agama itu harus dapat mengunggah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Yang keempat, yaitu media penyuluhan merupakan sarana dan modal yang penting dalam melaksanakan pendidikan agama pada masyarakat, sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semua masyarakat dan umat beragama mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam menyukseskan pembangunannya. Nah, maka sebagai pendorong umatnya,
melalui ajaran agama ini dengan tujuan agar masyarakat yang religius dapat didorong untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, dengan demikian, penyuluhan agama tidaklah semata-mata bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat saja terhadap Tuhan, tetapi juga pengalaman ajaran agamanya dalam berbakti kepada nusa dan bangsa melalui peningkatan partisipasinya dalam menyukseskan pembangunan dengan cara menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama tersebut. Nah, dengan kedudukan dan peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai posisi yang penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang agama, maka penyuluh agama pada masing-masing agama, baik yang fungsional dan penyuluh agama yang honorer, harus memiliki peran khususnya. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Yaitu untuk menjaga kerukunan umat beragama di berbagai daerah. Nah, ada juga peranan penyuluh agama itu ada dua, yaitu yang pertama ada peran informatif. Apa sih peran informatif itu? Oke. Nah, peran informatif adalah memberikan informasi terkait ajaran agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum yang jelas dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menebar kedamaian, kesejahteraan, dan kerohanian yang tinggi, anti kekerasan, dan menjaga persatuan dalam bingkai NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang kedua yaitu ada peran edukatif. Apa sih peran edukatif itu? Oke teman-teman, peran edukatif itu ialah mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, serta menyesuaikan keinginan dan masalah masyarakat sehingga dapat mencairkan alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana. Nah, selain itu juga serta menjelaskan bahwa keragaman suku, agama, budaya, dan ras merupakan aset bangsa yang harus kita kelola dengan baik. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk menjadi modal dalam pembangunan. Nah, selanjutnya ada peran yang ketiga, yaitu peran konsultatif. Apa sih peran konsultatif itu? Oke teman-teman, peran konsultatif yaitu menjadi tempat untuk bertanya dan rujukan hukum apakah diminta atau tidak diminta terkait masalah agama dan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga kegelisahan dan kebingungan masyarakat dapat terjawab dengan hadirnya penyuluh agama, baik itu penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer. Dan yang keempat ada peran advokatif. Ada yang tahu peran advokatif itu apa? Oke, jadi peran advokatif ialah menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebuntuan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat itu merasa dilindungi dan dibela yang pada akhirnya umat tidak mencari jalan keluar yang salah dan saling menyalahkan kepada pemerintah atau kelompok tertentu yang berakibat pada keutuhan persatuan dan kesatuan umat beragama antar umat beragama dan NKRI. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, nah dari beberapa peran penyuluh agama tersebut yang udah saya jelaskan tadi dapat dilaksanakan pada kelompok sasaran penyuluhan masing-masing, baik itu di kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat perkotaan, ataupun kelompok masyarakat khusus. Nah, serta menyiapkan materi penyuluhan yang telah disusun dengan sistematis dengan mengedepankan metode dan pendekatan penyuluhan yang tepat dan media penyuluhan yang sesuai, sehingga akan muncul pada akhirnya semangat keberagamaan yang tinggi dalam suasana keragaman budaya, agama, suku, dan ras di berbagai daerah maupun di berbagai masyarakat. Baik teman-teman, mungkin kesimpulannya dari uraian yang telah saya jelaskan bahwa penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama honorer memiliki tantangan yang sangat berat terkait dengan pengaruh negatif kemajuan teknologi dan informasi sehingga peran penyuluh agama secara internal masing-masing agama memiliki peran informatif, peran edukatif, peran konsultatif, dan peran advokatif. Nah, akan tetapi di sisi lain dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan lintas agama yang sifatnya terkait pada bidang pembangunan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Baik teman-teman, menjaga kerukunan umat beragama itu tuh bukan tugas penyuluh agama saja, namun kita sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut
harus juga menjaga kerukunan umat beragama. Nah, dengan cara yang paling dasar itu ialah toleransi. Oke, jadi kita itu harus menghargai, harus kayak membimbing, atau misalkan ya tidak untuk mencelanya, tidak untuk menjudge-nya, tidak untuk kayak ngomongin tetangga kita yang beda agama dengan kita, tetapi kita itu harus rukun dan harus saling bekerja sama atau gotong royong misalkan dalam kegiatan di masyarakat. Nah, kita itu jangan menjauhi ya teman-teman, karena kalau misalkan dari diri kitanya tidak ada kesadaran akan kerukunan umat beragama, maka meskipun ada peran penyuluh agama, akan tetapi di masyarakat itu tetap akan saja ada konflik. Tetapi kalau di diri kitanya sudah ditanamkan untuk menghargai umat beragama lain, maka di masyarakat itu akan timbul keharmonisan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya penyampaian mengenai peranan penyuluh agama, kerukunan umat beragama dari saya sudah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Bye-bye, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.